Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefrilia Nur Afifa dengan NIM 212410102048 dari Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 13, yaitu Select Multi-Table. Untuk yang A, select 2 table. Soal yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, jadi untuk menampilkan 2 tabel sekaligus itu kita menggunakan perintah join. Jadi di sini kan kita pertama-tama membuat dulu select-nya, terus from, lalu on-nya. Jadi di sini from fungsinya yaitu diambil dari tabel apa, lalu dijoin dengan tabel apa. Jadi di sini from-nya dari tabel kategoris, itu dimisalkan dengan C, lalu dijoin dengan tabel produk yang dimisalkan dengan P. Nah, tadi yang disuruh ditampilkan adalah nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang. Nah, di sini kita menggunakan perintah select, product name diambil dari tabel produk, ini notasinya p.product name jadinya, lalu p.unit price diambil dari tabel produk juga, lalu kategori name diambil dari tabel kategori. Lalu untuk on-nya ini kita mengambil foreign key. Pertama-tama kita lihat dulu relationship antara tabel kategori dan produk ini. Nah, jadi di sini yang one terdapat pada kategori, sedangkan yang many terdapat pada produk. Nah, dikarenakan yang one itu pada kategori, jadinya foreign key-nya itu adalah kategori ID. Jadi di sini on-nya menggunakan foreign key dari tabel kategori, yaitu kategori ID. Jadi on p.kategori ID sama dengan c.kategori ID. Lalu untuk diurutkannya itu menggunakan perintah order by c.kategori name, karena tadi perintahnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Jadi apabila di run, nah dia akan terurut berdasarkan nama-nama kategorinya. Nah, ya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu soalnya tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi seperti yang tadi kita lihat dulu relasi antara tabel order dan customer ini. Nah, foreign key-nya itu terdapat pada tabel terdapat di foreign key-nya yaitu adalah customer ID, diambil dari tabel customer. Lalu untuk syaratnya kita akan menampilkan nama perusahaan yaitu company name. Jadi c.company name diambil dari tabel customer, lalu o.order ID diambil dari tabel order, lalu o.order date diambil dari tabel order juga. Untuk from-nya yaitu order dimisalkan dengan O, lalu dijoinkan dengan tabel customer yang dimisalkan dengan C. Lalu untuk on-nya tadi karena foreign key-nya yaitu customer ID, jadinya o.customer ID sama dengan c.customer ID. Untuk mengurutkannya, kita menggunakan order by c.company name. Jadi akan menjadi, nah, dia sudah terurut berdasarkan company-nya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi ini from-nya itu dari tabel order, dimisalkan dengan O, dijoin dengan tabel order detail, dimisalkan dengan OD. Nah, di sini kita akan menampilkan order ID diambil dari tabel
order, lalu order date diambil dari tabel order juga, lalu product ID diambil dari tabel order details. Untuk on-nya itu foreign key-nya itu adalah order ID, jadi o.order_id sama dengan od_id. od.order_id. Lalu bila di run, nah dia akan tampil order ID-nya, terus order date, serta product ID-nya. Lalu untuk yang B yaitu select lebih dari 2 tabel. Nah, di sini yang soal pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini kita akan menggunakan dua join. Nah, untuk yang pertama itu adalah from-nya dari tabel order O yang dijoin dengan tabel order details. Kenapa ini tidak digabung? Karena apabila kita lihat tabelnya yang memiliki relasi yaitu hanya order. Oh ya, ini. Yang memiliki relasi itu adalah order detail dengan order, lalu order detail dengan produk. Nah, makanya ini dibuat 2 join. Jadi untuk select-nya itu akan menampilkan order ID yang diambil dari tabel order detail, lalu order date yang diambil dari tabel order, lalu product name yang diambil dari tabel produk, lalu harganya unit price yang diambil dari tabel produk. Nah, di sini pada order dan order detail itu yang merupakan foreign key adalah order ID. Jadinya on o.order_id sama dengan od.order_id. Lalu untuk yang join yang selanjutnya itu produk misalkan dengan P. Lalu on-nya itu adalah antara produk ini kan memiliki relasi dengan order detail. Jadinya yang foreign key-nya itu terdapat pada product ID. Nah, di sini foreign key-nya product ID. Jadinya dia p.product_id sama dengan od.product_id. Jadi apabila di run, nah sudah tampil order ID-nya, lalu order date-nya tanggal berapa, lalu product name-nya, lalu unit price-nya. Lalu untuk yang soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, ini juga menggunakan 2 join karena di sini yang memiliki relasi itu kita akan mengambil dari tabel employee, lalu employee teritori dan territories. Mana? Nah, ini yang memiliki relasi itu dari teritori dengan tabel employee teritori, lalu employee dengan employee teritori. Jadinya ini from-nya yang pertama yaitu from employee yang dimisalkan dengan E, lalu dijoin dengan employee teritori yang dimisalkan dengan ET. Lalu untuk join yang kedua yaitu territories T. Nah, untuk on yang ini itu antara employee dengan employee territories itu foreign key-nya terdapat pada employee ID. Makanya ini e.employee ID sama dengan et.employee ID. Lalu untuk on yang kedua itu foreign key-nya terdapat pada territory ID. Makanya ini t.territory ID sama dengan et.territory ID. Lalu untuk yang ditampilkan itu adalah nama lengkap employee. Jadinya ini first name, ini digabung dengan last name, diganti tabelnya menjadi nama lengkap. Lalu teritori tempat employee tersebut. Nah, ini menggunakan territory description diambil dari tabel territories.
Jadi apabila di run, nah dia sudah muncul nama-nama employee-nya beserta tempat employee tersebut bertugas. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini sama seperti tadi kita menggunakan dua join karena tabel yang diperlukan itu karena yang ditampilkan itu yang perintah yang ditampilkan itu menggunakan 3 tabel, yaitu ada customer dari customer, lalu dari order, lalu dari tabel shipper. Nah, di sini customer dimisalkan dengan C lalu dijoin dengan tabel order karena dia memiliki relasi. Nah, on-nya itu adalah c.customer.id sama dengan o.customer.id karena foreign key yang terdapat pada customer ID. Lalu untuk join yang kedua yaitu shipper dimisalkan dengan S. On-nya yaitu s.shipper.id sama dengan o.shipvia karena antara tabel shipper sama tabel order itu yang memiliki relasinya. Nah, shipper sama ini memiliki relasi. One-nya terdapat pada shippers, many-nya terdapat pada order. Nah, di sini akan menampilkan nama customer, contact name diambil dari tabel customer, lalu order ID diambil dari tabel order, lalu order date diambil dari tabel order, dan company name diambil dari tabel shippers. Nah, apabila di run, nah dia sudah tampil shippernya yaitu ada Federal Shipping, Speedy Express, dan lain-lain. Begitupun dengan contact name, order ID, dan order date-nya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya kita menggunakan dua join. Untuk join yang pertama itu antara supplier dengan produk. Nah, itu tabel suppliers dimisalkan dengan S, lalu dijoin dengan tabel products yang dimisalkan dengan P. Untuk on-nya itu foreign key-nya terdapat pada supplier ID, jadi s.supplier ID sama dengan p.supplier ID. Lalu untuk join yang kedua yaitu kategoris dimisalkan dengan C. Untuk on-nya itu kategori ID merupakan foreign key-nya, jadinya c.kategori ID sama dengan p.kategori ID. Untuk yang ditampilkan itu ada nama supplier beserta nama kategori barang. Jadi di sini menampilkan contact name diambil dari tabel suppliers, lalu kategori name diambil dari tabel kategoris. Lalu apabila di run, nah ini nama-nama supplier dengan kategori barang yang disuplainya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu yang C, select multi-table dengan syarat. Nah, di sini yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi di sini kita mengambil dari tabel kategori yang dimisalkan dengan C, lalu dijoin dengan tabel produk yang dimisalkan dengan P. Untuk on-nya itu foreign key-nya terdapat pada kategori ID. Jadi ini p.kategori ID sama dengan c.kategori ID. Nah, untuk yang ditampilkan itu ada product name yang diambil dari tabel produk, lalu unit price yang diambil dari tabel produk, dan kategori name yang diambil dari tabel kategori. Nah, di sini untuk memfilter
kategorinya hanya beverage dan harganya itu di bawah $10, kita menggunakan perintah where. Jadinya di sini where unit price diambil dari tabel produk itu di bawah kurang dari 10 and c.category name elike beverage. Jadi jadi fungsi elike ini untuk memfilter kategori yang kita inginkan saja. Lalu apabila jiran, dia akan muncul kategori yang beverage yang di bawah $10. Lalu yang selanjutnya adalah tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, di sini kita menggunakan tabel dari customer yang dimisalkan dengan C dan dijoin dengan tabel orders yang dimisalkan dengan O. Nah, di sini kita akan menampilkan company name, nama customer, diambil dari tabel customer, lalu country diambil dari tabel customer, lalu order ID diambil dari tabel order, lalu order date diambil dari tabel order. Nah, di sini untuk on-nya yang merupakan foreign key adalah customer ID, jadinya c.customer ID sama dengan o.customer ID. Nah, untuk memfilternya kita menggunakan where, yaitu tadi perintahnya nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuannya serta tanggal pembelian yang turut. Nah, perusahaan customer asal USA order ID. Oke, jadi di sini kita menggunakan where, yaitu c.country yang hanya akan menampilkan USA, kita menggunakan elike, jadi c.country elike USA, and extract year from o.order date di bawah setelah tahun 1997. Jadi di sini fungsi extract kan yang order date ini tidak hanya tahun saja, melainkan ada tanggal, ada bulan. Nah, fungsi extract year ini hanya untuk menampilkan tahunnya saja. Nah, untuk diurutkannya itu menggunakan order by o.order date. Jadi apabila di-run, nah dia akan tampil nama perusahaan yang berasal dari USA yang order date-nya setelah tahun 1997. Lalu ini transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar. Berarti ini kurang L, ya. Ini kurang dari sebelum karenanya. Kebalik. Nah, apabila dia order date-nya sudah berubah menjadi sebelum tahun 1997. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu nomor 7. Untuk soalnya adalah tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini kita menggunakan 3 join. Yang pertama itu diambil dari tabel customer yang dimisalkan dengan C, lalu dijoin dengan tabel order yang dimisalkan dengan O. Nah, di sini on-nya itu foreign key-nya terdapat pada customer ID yang diambil dari tabel customer, lalu sama dengan o.customer ID. Lalu untuk join yang selanjutnya itu adalah dari tabel shipper
yang dimisalkan dengan S. Untuk on-nya itu ada s.shipperID sama dengan o.shipvia. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di-join lagi dengan tabel employee yang dimisalkan dengan E, yang on-nya itu e.employee.id sama dengan o.employee.id. Nah, di sini kita akan menampilkan kontak name-nya, tampilkan nama customer, lalu order ID-nya. Kenapa ini tidak ada dimisalkan misalnya o.order.id? Karena yang hanya memiliki order ID ini hanya pada tabel order. Lalu order date itu hanya pada tabel order. Nah, ini baru ada s.company name yang diambil dari tabel shipper, lalu e.country yang diambil dari tabel employee. Nah, di sini tadi kan yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini kita untuk memfilternya itu menggunakan where ship country sama dengan country diambil dari tabel employee. Lalu and extra care mengambil tahunnya saja dari kolom order date lebih dari 1997. Jadi setelah 1997. Jadi apabila kita run, nah dia akan tampil untuk yang di setelah 1997. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu nomor 8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi di sini kita menggunakan tabel supplier yang dimisalkan dengan S, lalu di-join dengan tabel produk yang dimisalkan dengan P. Lalu untuk on-nya itu warranty-nya terdapat pada supplier ID, jadi s.supplier.id sama dengan p.supplier.id. Lalu di-join lagi dengan tabel kategori yang dimisalkan dengan C. Nah, di sini on-nya itu terdapat, warranty-nya terdapat pada kategori ID, lalu jadinya c.kategori ID sama dengan p.kategori ID. Nah, di sini disuruh menampilkan company name yang diambil dari tabel suppliers, lalu kategori name yang diambil dari tabel kategori, dan unit price yang diambil dari tabel produk. Nah, untuk memfilternya, kita menggunakan where p.unit price di antara between 5 sampai 10 dolar. Nah, apabila di run, nah dia sudah tampil nama company dengan kategori yang produknya itu harganya di antara 5 sampai 10 dolar. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu yang D, self join dan outer join. Nah, di sini yang soal pertama yaitu jika S1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, jadi di sini one itu ada pada bagian pimpinan, lalu untuk many itu ada pada bagian bawahan, lalu untuk key yang digunakan itu adalah employee ID dan report to. Nah, untuk employee ID ini digunakan untuk bawahan, sedangkan report to itu digunakan untuk pimpinan. Nah, kenapa report to itu digunakan untuk pimpinan? Karena biasanya bawahan itu kan melapor ke pimpinannya. Nah, maka dari itu ia menggunakan key report to. Lalu manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Yang menjadi manajer itu adalah E2 karena dia itu merupakan tabel 1. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 itu 1.
Nah, di sini kita menggunakan from dulu, diambil dari tabel employee yang dimisalkan dengan E2, lalu join employee E1. Jadi E1 dan E2 ini sama-sama berasal dari tabel employee. Nah, untuk yang pertama itu select-nya E2 first name digabung dengan E2 last name sebagai pimpinan. Lalu E1 first name digabung dengan E1 last name sebagai bawahan. Nah, untuk on-nya ini menggunakan E2.employee.id sama dengan E1.report_to. Jadi ID yang terdapat pada E2 ini jadi ID yang ini yang E2 ini terdapat di dalam report to. Jadi apabila di run, nah dia akan tampil pimpinan dan bawahannya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu select, soalnya dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi di sini kita dari tabel employee E1 full outer join employee E2. Jadi fungsi full outer ini untuk menampilkan semuanya. Nah, di sini kita akan menampilkan E1.first name digabung dengan last name itu sebagai bawahan, lalu E2 first name digabung dengan E2 last name itu sebagai pimpinan. Nah, untuk on-nya ini, seperti yang saya bilang tadi, di sini E1.report_to sama dengan E2 employee ID. Jadi apabila di run, nah dia akan tampil bawahan yang tidak memiliki pimpinan itu adalah Andrew Fuller. Lalu untuk yang pimpinan yang tidak memiliki bawahan itu ada Laura Callahan, Michael Suyama, Margaret Peacock, dan lain-lain, dan seterusnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.